Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Adi Kawayudi. Di sini saya tidak akan pernah bosan-bosannya berbagi ilmu sama kawan-kawan. Dan yang saya bagi ini tentang politik etis. Oke, kita lanjut sekarang. Politik etis yaitu politik yang memperjuangkan dalam pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat, efisiensi, ataupun di daerah jajahan. Definisi politik etis lainnya ialah sebuah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putra. Pemikiran tersebut adalah kritik terhadap politik tanam paksa. Awal kemunculannya di tahun 1890-an karena didesakan golongan liberal pada parlemen Belanda. Ketika itu orang yang berhaluan progresif itu memberikan usulan supaya pemerintah Belanda memberikan perhatian terhadap masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa. Desakan tersebut timbul dari adanya pemikiran bahwa negeri Belanda sudah berhutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh Belanda. Untuk memajukan 3 bidang, yakni edukasi dengan mengadakan pendidikan, irigasi dengan membuat sarana dan jaringan pengairan, dan transmigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk. Politik etis yang dijalankan Belanda dengan memperbaiki pada bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, dan pendidikan sepintas terlihat mulia. Namun, di balik itu, tujuan program-program itu dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Yang menjadi latar belakang politik etis yaitu 1. Sistem tanam paksa munculkan penderitaan rakyat Indonesia. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Belanda memberikan penekanan dan penindasan kepada rakyat. Yang selanjutnya, rakyat kehilangan tanahnya. Yang terakhir, terdapat kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri. Dan isi politik etis, Van de Venter menyatakan terdapat 3 cara untuk memperbaiki nasib rakyat yang dinamakan juga dan trilogi Van de Venter, yaitu edukasi atau pendidikan. Pendidikan dilakukan pada sekolah kelas 1 kepada anak-anak bangsawan atau pegawai negeri dan orang-orang yang mempunyai kedudukan atau berharta. Pada tahun 1903, terdapat 14 sekolah kelas 1 di ibu kota Karesidenan dan ada 29 di ibu kota Afdeling dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar. Pendidikan kelas 2 memberikan khusus untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Di tahun 1903, di Jawa dan di Madura telah terdapat 245 sekolah kelas 2 negeri dan 326 sekolah Valtikelir, antara lain 63 dari Zending. Di tahun 1892, jumlah muridnya sebanyak 50.000 murid maksudnya. Di tahun 1902, ada 1.632 anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa. Untuk menjadi calon pamong praja, terdapat 3 sekolah Osvia masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Sedangkan nama-nama
Yang selanjutnya irigasi, pengairan. Sarana penting untuk pertanian adalah pengairan. Oleh pihak pemerintah sudah dibangun sejak 1885 dengan luas 96.000 bau untuk irigasi Berantas dan Demak. Di tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. Dan yang terakhir, transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dengan adanya transmigrasi, tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat dijadikan untuk penambah penghasilan. Selain itu, untuk melakukan pengurangan kepada kepadatan penduduk Jawa. Di tahun 1865, jumlah penduduk Jawa dan Madura sebanyak 14 juta jiwa. Di tahun 1900 sudah berubah menjadi 2 kali lipat. Di awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur berkaitan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau. Di sini pula ada dampak politik etis untuk bangsa Indonesia. Dampak dari adanya politik etis untuk bangsa Indonesia yaitu adanya pembangunan infrastruktur seperti pembuatan rel kereta api menjadi perpindahan barang dan manusia menjadi lancar. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur pertanian, dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat dalam pengairan. Yang selanjutnya, berdirinya sekolah-sekolah seperti Holland Indaldus School atau HIS setara SD untuk kelas atas, yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas 2. Dan yang terakhir, terdapat berbagai sekolah menjadi muncul kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional seperti misalnya Sutomo, mahasiswa Stovia yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Di sini juga ada pendukung politik etis. Di bawah ini adalah nama-nama tokoh yang mendukung politik etis. Usulan Van Deventer antara lain P. Brosov, redaktur surat kabar The Lokomotif, yaitu pada tahun 1901, menulis buku berjudul The Ethics Course in the Colonial Politics, yaitu tujuan etis dalam politik kolonial. Yang kedua, Verhoel banyak membantu kaum tani. Yang ketiga, Van Vollenhoven banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang selanjutnya, Abendanon banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi. Yang selanjutnya, Leveget, jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintah Hindia Belanda. Yang terakhir, Douwe Dakker atau Multatuli dapat dalam bukunya yang berjudul Mackellar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak. Kesimpulan dari politik etis yaitu lahirnya politik etis dikarenakan Belanda ingin membalas budi pada bangsa Indonesia yang telah banyak memberikan hasil kekayaan alam dan tenaga masyarakat untuk Belanda. Politik etis diprakarsai oleh Van Deventer yang prihatin terhadap nasib rakyat Indonesia yang kekayaan alamnya sudah banyak diambil oleh Belanda.
Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang udah melihat video ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil ilmunya yang saya bagi ini. Oke, semoga saya bisa buat video lagi di kemudian hari. Semoga bermanfaat.